Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pecinta Ulama Channel, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti mengalami kematian. Akan tetapi kapan kematian itu akan menjemput kita, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menyebabkan kita butuh untuk selalu mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia meninggal dunia, ada seseorang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dan ada juga yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Bagi seseorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi mengatakan dalam Tanbihul Ghafilin bahwa barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, hendaknya ia melakukan 4 hal ini. Apakah 4 amalan yang dapat menjadi penerang di alam kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sahabat sang pecinta Ulama Channel, 4 amalan yang dapat menyelamatkan diri dari azab kubur dan menjadi penerang di alam kubur seperti yang pernah dikatakan oleh Abu Lais As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin adalah sebagai berikut. Menjaga sholat 5 waktu. Perintah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai pembeda dengan orang-orang kafir. Sholat merupakan awalan pertama yang akan diperhitungkan kelak pada hari kiamat. Jika baiknya sholat, maka beruntunglah dia. Akan tetapi jika rusak sholatnya, maka sungguh ia termasuk ke dalam orang-orang yang sangat merugi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Yang kedua adalah sedekah. Amalan selanjutnya yang dapat menjadi penerang di dalam kubur adalah bersedekah. Berbagi atau bersedekah merupakan anjuran dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk meringankan atau membahagiakan orang lain. Sedekah dapat menjadi penerang di alam kubur. Karena sedekah merupakan salah satu amal yang dilakukan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun ia sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya sebagai penerang di alam kubur, dengan bersedekah seseorang dapat terhindar dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksa di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabarani. Membaca Al-Quran. Amalan yang akan menjadi penerang kelak di alam kubur adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Banyak membaca tasbih. Dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan segala puji hanya baginya. Dan Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis muttafaq alaih.
Sahabat sang pecinta ulama channel, demikianlah penjelasan mengenai keempat amalan yang dapat menyebabkan pelakunya mendapat penerang di alam kubur. Semoga kita menjadi salah satu yang mendapatkan penerang di alam kubur itu dan terbebas dari siksa kubur itu. Dan semoga dengan adanya video ini cepat memotivasi bagi kita untuk dapat mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan di atas sebagai bekal dalam kubur dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.